Jadi podcast berempat di sini cuman pakai modal ini dan ini pakai baterai ya. Nggak pakai kabel-kabel lagi. Bisa. Di mana aja podcast jadi bisa. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bikin video tentang alat-alat podcast gue. Ya, karena dulu gue pernah bikin video tentang alat-alat podcast yang gue gunakan, tapi banyak juga yang komen kayaknya barang-barang itu banyak yang dianggap overkill atau ya untuk secara budget agak kemahalan. Karena memang kalau gue pribadi suka dengan produksi audio, makanya gue pakai mikrofon yang kayak gini. Kemudian juga untuk produksi selama ini gue pakai Zoom H6 yang memang kalau secara budget itu cukup tinggi sebenarnya untuk sebuah alat perekam audio. Dan sekarang gue pengen share yang mungkin harganya lebih terjangkau, tapi menurut gue kualitasnya cukup oke. Jadi gue pengen share mengenai ini. Ini adalah Zoom PodTrack P4 atau P4, dan ini memang yang terbaru dari Zoom, bisa dibilang terbaru lah ya. Dan ini memang didesain untuk podcaster. Jadi buat kalian yang pengen bikin podcast ya dengan budget yang lebih terjangkau, menurut gue ini adalah device yang cukup menarik. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari sisi harga ini relatif jauh lebih murah dibandingkan device yang gue pakai buat ngerekam saat ini. Ini beneran lagi ngerekam saat ini. Lagi gue pakai buat recording. Ini adalah Zoom H6 yang menjadi andalan gue buat podcast, buat produksi apapun. Dan ini harganya lumayan. Ini harganya waktu gue beli itu sekitar di atas 8 jutaan lah. Sedangkan ini Zoom PodTrack P4 ini harganya cuma sekitar 3 jutaan, atau bahkan kalau kalian nonton video ini jauh setelah gue publish video ini mungkin harganya udah jadi 2 jutaan. Jadi harganya cukup jauh perbedaannya gitu. Dan gue penasaran sebenarnya ini akan sebagus apa, karena secara spesifikasi yang gue lihat di bagian sini ini kayaknya lebih menarik ketimbang ini. Jadi mari kita langsung unboxing aja. Dan ini masih dibungkus ya, masih diplastikin. Baru gue beli, belum gue buka sama sekali. Jadi mari kita buka bersama-sama. Dan gue pengen cerita sedikit sebenarnya kenapa gue beli ini. Jadi ini gue beli buat teman-teman gue di Gadgetainment Podcast gitu. Karena produksinya kan juga di sini. Ini kayak gue nggak bisa buka ini tanpa alat bantu tajam ya. Bentar. Kro, gergaji dong. Oke, nih kalau udah pakai senjata tajam sudah lebih mudah. Ini gue curiga dia yang jual nih plastikin sendiri ya kayaknya. Wrappingnya rada nggak rapi. Oke, ini adalah device-nya ya. Ini bagian-bagiannya sebenarnya bentuknya udah jelas banget kelihatan akan seperti apa, dan feature-featurenya juga ditulis di sini. Jadi kalau kalian bisa kelihatan di sini feature-featurenya ini cukup jelas. Yang paling mencolok adalah ada 4 port untuk mikrofon ya. Dan ini ada phantom powernya langsung di sini, keren banget. Dan ada 4 output untuk headphone. Ini aja dari sisi ini udah menang dibandingkan ini. Karena ini memang ada 4 sih. Bisa untuk SLR ini ada 4, tapi untuk headphone ini cuma 1 ya. Jadi ini ada 4. Kalau untuk podcast ini akan lebih enak kalau menurut gue. Dari sisi itu aja udah kelihatan. Ya kita lihat lagi isinya ya. Oke, ini udah gue buka. Waduh, kartu garansi. Oke. Kemudian ini adalah petunjuk penggunaan. Yang kayaknya bentuknya cuma fotokopian doang. Petunjuk penggunaannya banyak ya. Karena memang barang ini cukup detail. Jadi saran gue yang kayak gini-gini dibaca duluan. Biar tahu banget dan bisa optimal gitu. Nih, nanti skemanya, pemasangannya kayak gini. Skema pemasangannya. Jadi device ini bisa colok ke 4 mikrofon, dynamic dan kondenser. Kemudian ini nanti colok untuk powernya. Di sini bisa power pakai USB Type-C port ya, 5 volt. Bisa pakai wall charger atau dicolok ke komputer menurut gue. Ya, kemudian di sini ada SD card-nya juga. Dan di sini tombol powernya dan lain. Dan ini ada 4 output untuk headphone. Keren sih. Jadi kalian bisa bikin podcast dimanapun dengan cara mobile seperti ini dengan menggunakan device ini. Jadi buat kalian yang pengen bikin podcast secara mobile, ini enak banget sih. Oke, ini adalah unitnya. Oh, wow. Lebih ringan dari dugaan gue. Dan udah nggak ada lagi isinya. Udah habis ya? Kabel-kabelan gitu nggak ada. Nggak ada kabel apa-apa guys di dalamnya. Buset. Oke, jadi ini unitnya seperti ini. Kagum sih, ternyata ini lebih enteng dari dugaan gue ya. Enteng banget, tapi juga somehow
kalau secara body material, ya dibandingkan yang ini sih jauh. Ini plastik. Kalau untuk dipakai mobile, gue agak khawatir sih sebenarnya kebentok-bentok atau kebanting. Wah, ini bisa rentan rusak. Di awal adalah pengaturan jam dan ini belum ada kartunya memang, SD card-nya belum gue masukin di sini. Dan di sini gue baru notice, di sini ternyata nggak ada speaker out-nya. Jadi tidak ada tempat speaker keluar gitu, jadi harus pakai headphone. Sedangkan kalau di sini, di H6 itu ada headphone-nya dan juga ada speakernya. Jadi kalau headphone-nya dicabut, ini keluar di situ audionya. Pakai speaker ini bisa keluar gitu. Dan gue akan jajal ini berarti harus pakai headphone. Oke. Nah, jadi kalau ini ditekan, oke. Jadi ada semacam kayak apa ya? Ya memang soundpad untuk bisa masukin intro, kemudian outro dan juga sound effect untuk podcast kalian itu bisa direkam dan di play di sini ketika kalian lagi ngerekam sama orang lain. It's really nice thing, keren banget. Dan ini kalau gue lihat juga di sini, ini ada tanda handphone untuk mic yang ketiga. Handphone, oke. Oh, dicoloknya ke sini. Jadi kalau kalian mau ngerekam percakapan telepon, karena banyak sekarang podcast itu nelpon orang dan kemudian direkam, itu bisa pakai sini. Oh, it's a really nice thing juga ya, karena kalau untuk si H6 ini, gue mesti pakai aksesoris tambahan. Nih, gue harus pakai ini, XY6. Jadi dicoloknya ke sini, cuman ini akan masuknya ke atas. Jadi untuk merekam pembicaraan telepon biasanya seperti itu cara gue. Jadi emang agak lumayan nambah aksesoris gitu kan, lumayan ya harganya. Sedangkan kalau di sini udah ada gitu. Jadi untuk produksi podcast, berbagai bentuk podcast, berbagai konsep, ini enak banget sih kalau menurut gue. Dan ini gue ngejajal semua line out-nya, ini ke headphone ini bisa. Jadi memang empat-empatnya ya bisa gitu untuk pakai headphone. Jadi kalau kalian punya 4 headphone atau misalkan bukan TWS earphone yang berkabel gitu mau ngedengerin ini bisa. Jadi podcast berempat di sini cuman pakai modal ini dan ini pakai baterai ya. Nggak pakai kabel-kabel lagi, bisa. Di mana aja podcast jadi bisa. Gampang. Cuma memang secara harga mungkin untuk sebagian orang ini ya masih tergolong agak mahal karena 3 juta untuk alat podcast mungkin untuk sebagian orang yang baru mulai kemahalan. Jadi gue menyarankan ini mungkin upgrade untuk orang-orang yang udah mulai serius tentang podcast atau serius dengan produksi audio. Karena ini nggak cuma buat podcast sih kalau menurut gue, ini juga bisa buat rekam konten. Misalkan ya, kalian ngerekam 4 mikrofon ke sini, kemudian line out-nya dimasukin ke kamera, berarti kalian bisa dapat 4 input masuk langsung ke kamera, ngerekam pembicaraan podcast ke kamera juga bisa gitu. Jadi ini bisa buat produksi banyak hal menurut gue, nggak cuma podcast, tapi banyak hal juga bisa pakai ini. It's a really nice device. Cuman ya, gue kurang sukanya di bagian body materialnya sih. Gue khawatir aja karena kalau untuk mobile, untuk pindah-pindah untuk traveling gitu, kalau body materialnya kayak gini, gue khawatir dan ini berat di bagian sini. Ya beratnya di bagian sini, ini enteng banget. Jadi ya ini juga rentan jatuh dan lain-lain gitu. Kemudian gue tiba-tiba kepikiran kalau gue beli kayak jepitan buat kayak handphone atau tablet gitu ya, dijepit, terus ini dipasangin di itu bisa kali ya, dipasangin di kayak tripod atau apa. Kayak bisa juga sih. Ini menarik sih secara device, cuma ya pasti ada kurangnya. Dan ya ini unboxing dan juga hands-on gue untuk awal Zoom PodTrack P4 ini. Dan untuk reviewnya nanti akan gue bahas setelah gue jajal untuk produksi podcast bersama Gadgeteman Podcast. Jadi untuk Gadgeteman Podcast gue akan pakai ini. Ya, untuk kalian yang pengen dengar hasilnya gimana, kalian bisa cek ke Gadgeteman Podcast. Itu ada di Spotify, ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast, silahkan dicek aja. Ya, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan juga kasih masukan kalian untuk channel ini. Kira-kira setelah ngebahas ini, sebaiknya gue ngebahas apa lagi? Produk apa lagi sih yang pengen kalian lihat gue bahas di channel ini? Silahkan tulis juga di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!